Ya Allah, hati kami penuh dengan syukur. Begitu kami mengingat karya-Mu di masa lalu yang tiada pernah berhenti sampai dengan saat ini atas gereja-Mu GKI Stadion. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami ingin mewujudkan syukur kami dengan memberi diri segenap hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah saat kami hari ini mendengar firman dan merenungkannya bersama-sama. Buatlah kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk mewujudkan syukur kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Kita akan merenungkan bagian ini dengan tema Allah terus membangun gerejanya. Mari kita memperhatikannya, saya akan membacakan ayat demi ayat demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyelenggarakan ibadah syukur berkaitan dengan ulang tahun GKI Stadion yang ke-81. Berkaitan dengan gereja kita, apa sih yang hendak kita syukuri? Kualitas apa dalam gereja kita yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah karena pengunjung kebaktian yang bertambah bila dibandingkan dengan jumlah kehadiran pada awal-awal tahun perintisan gereja kita? Misalnya saya membaca di sejarah gereja kita tahun 1938 yang hadir kisaran 15 sampai 20 orang saja. Sedangkan anak-anak sekolah minggu jumlahnya hanya 15 anak saja. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, tentu beda sekali. Dari segi jumlah, ada pertambahan. Rata-rata pengunjung kebaktian kita dengan 3 kali kebaktian kisaran 350 sampai 400 orang tiap minggu. Dengan jumlah terbanyak di kebaktian kedua ini. Apakah kita bersyukur karena jumlah anggota yang ditambahkan
pengunjung kebaktian yang juga terus bertambah. Attendingnya, jumlah kehadiran bertambah. Atau kita bersyukur karena gedung gereja kita yang lebih besar, lebih megah daripada gedung gereja kita yang lama, yang kuno. Dulu bahkan kita tidak punya gedung gereja. Sempat di tahun 49 kita pinjam gedung gereja Belenduk. Kalau ya ada yang belum pernah dengar. Ternyata kita pernah juga pinjam gereja lain. Karena kita nggak punya gereja. Atau tidak punya gedung gereja. Nah sekarang gedung gereja kita sangat bagus. Sangat megah. Setiap kali kalau ada tamu, kebanyakan mereka akan berkata, wah gedungnya bagus sekali gitu ya. Tidak sedikit juga mereka yang dari luar kota, bukan anggota gereja kita, kepengen menikah di gereja GKI Stadion. Gedungnya bagus gitu ya. Apakah kita bersyukur karena buildingnya ini, gedung gerejanya ini? Atau kita bersyukur karena keuangan gereja yang selalu tercukupi dari masa ke masa. Harus diakui dan saya juga mengakui Tuhan sungguh memelihara kita bukan? Bahkan di masa pandemi gereja tetap dapat menjalankan aktivitasnya, mencukupi segala kebutuhan fungsional gereja, bahkan juga tetap dapat melakukan pelayanannya. Tidakkah ini juga mestinya menjadi rasa syukur kita karena Tuhan mencukupkan keuangan gereja. Walaupun cukup tidak berarti tidak ada kesulitan ya. Tetapi toh tangan Tuhan terus memelihara. Nah kalau sekarang ini barangkali ada tambahan syukur kita. Gereja kita sekarang bergerak di dalam pemuritan, discipleship. Kita bersyukur bahkan pemuritan menjadi DNA gereja kita. Kalau gereja lain khususnya GKI biasanya akan mengkategorikan keistimewaan gereja tertentu itu sebagai program andalan. Biasanya begitu ya, di rapat-rapat majelis klasis itu akan ditanya apa program andalanmu? Ya mau tidak mau kita harus menjawab pemuritan. Walaupun kita tahu pemuritan bukan program, bukan berkaitan dengan program, tetapi berkaitan dengan seluruh pelayanan hidup kita. Tapi ya nggak apa-apalah kalau orang menyebutnya sebagai program andalan. Kita bersyukur mungkin karena lebih dari 50 kelompok kecil boleh berdiri. Itu terjadi mulai tahun 2015 tahun yang lalu kan? Atau 2016 tepatnya ketika mulai melibatkan anggota jemaat secara keseluruhan. Aktivis dan anggota jemaat. Oh kita bersyukur. Betul kita bersyukur. Dan harus bersyukur memang atas apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai dengan hari ini. Dengan attending, dengan building, dengan CAS, dengan discipleship. A, B, C, D ini. Kita harus bersyukur. Kita boleh menjadi bagian dari gereja yang mengalami A, B, C, D ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkaca dari Rasul Paulus ketika ia mensyukuri gereja Filipi. Gereja yang didirikan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya dalam sebuah perjalanan misinya yang kedua. Ketika dalam sebuah penglihatan ada yang namanya panggilan. Orang kita sering mengenal sebagai panggilan Makedonia. Filipi adalah gereja yang didirikan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Kemudian dalam suratnya kepada Filipi ini Rasul Paulus menyatakan syukurnya kepada Allah. Nah apa syukur Paulus ini tentang gereja Filipi? Dan apa seharusnya syukur kita tentang gereja kita? Saya berpikir kita harusnya sama dengan Paulus di dalam mensyukuri akan gereja kita. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat yang pertama ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama
sampai sekarang ini. Kemudian ayatnya yang ke-7b, oleh karena kamu orang-orang Filipi ini turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur seperti Paulus bersyukur atas keterlibatan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pemberitaan Injil. Dalam hal ini Paulus sedang mengingat apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Filipi mulai dari sejak pertama Paulus datang di kota Filipi, masuk wilayah Makedonia Timur itu. Sampai dengan saat itu ketika Paulus menulis suratnya, mereka terlibat di dalam pekabaran Injil. Dan ini perlu kita syukuri. Jemaat Filipi beberapa kali mengirimkan bantuan keuangan kepada Paulus. Itu bisa kita temukan di 2 Korintus 11 ayat 9. Ketika Paulus berada di dalam penjara, salah satunya ada utusan yang membawa uang, memberikan kepada dia makanan dan sebagainya dari jemaat Filipi. Mereka juga bermurah hati memberi persembahan yang dikumpulkan untuk orang-orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Kita bisa temukan di 2 Korintus 8 sampai dengan pasal 9 ayat 15. Mereka sebetulnya bukan orang-orang kategori kaya, malah miskin. Bahkan mereka sedang dicobai dengan berat dengan berbagai penderitaan. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan di sana, mereka bersukacita, meluap dalam sukacita, memberi bantuan orang-orang di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara menjadi bukti nyata keterlibatan mereka di dalam pekabaran Injil. Dan untuk itu Paulus mengucap syukur. Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang berada di dalam persekutuan dalam berita Injil. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana disebutkan mereka bekerja sama dalam pemberitaan Injil. Untuk mempermudah pengertian makna dari persekutuan itu. Tetapi sebetulnya kalau kita memperhatikan kata aslinya persekutuan ini, mestinya bukan sekedar kerjasama. Persekutuan ini dapat dimaknai sebagai sesuatu yang terjadi secara hangat, menikmati, tidak ada satu beban, tidak ada satu beban yang membuat dia nggak bisa menikmati. Mereka bahkan di dalam memberi kepada Tuhan. Mereka di dalam melayani Tuhan di dalam pekabaran Injil. Mereka lakukan sebagai sebuah persekutuan dengan Injil. Menikmati. Tidak ada satu beban. Itu sebabnya kalau saudara membaca tadi dengan perhatian baik-baik di sana ada satu kesan akrab sekali dengan Paulus. Enjoy sekali persahabatan itu terjadi. Dan inilah yang disyukuri oleh Paulus. Karena keterlibatan orang-orang Filipi di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam pekabaran Injil. Nah, hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mensyukuri akan keterlibatan orang-orang di masa lalu. Dan orang-orang yang di masa sekarang. Masih terus melayani gerejanya. Kalau kita flashback ke belakang. Melihat bagaimana terlibat di dalam pelayanan gereja. Mau tidak mau kita bersyukur. Gereja kita dimulai dengan 7 orang yang mulai merintis persekutuan. Cuma 7 orang, semuanya sudah meninggal. Memakai sebuah ruang tamu rumah Bapak Si Enggong di daerah Kentangan. Itu kita tahu sejarahnya. Cuma 7 orang. Tapi kemudian bertambah. Ada orang-orang yang kemudian memberi diri mereka melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan sampai sekarang. Meskipun nama mereka tidak disebutkan satu persatu di dalam sejarah gereja kita. Kita cuma tahu 7 orang. Tapi setelah itu siapa? Kita nggak tahu.
Tapi mereka adalah orang-orang yang memberi diri melayani atas pelayanan mereka. Seharusnya kita bersyukur. Kita mengapresiasi karena mereka mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang memberi hidupnya secara penuh, daya, tenaga, pemikirannya, uangnya, sehingga gereja terus berlangsung karena keterlibatan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini. Itulah yang disyukuri Paulus dan seharusnya juga menjadi syukur kita atas gereja kita hari ini. Kita melihat bagaimana begitu banyak orang yang dipilih Tuhan. Dan orang-orang ini bersedia terlibat di dalam pelayanan sampai hari ini. Meskipun tidak dikenal namanya, tapi mereka terlibat di dalam pelayanan. Ini yang jauh lebih penting. Orang-orangnya yang melayani Tuhan. Tetapi kemudian yang menarik, dan ini tidak boleh dilupakan. Yang kedua, Paulus ternyata tidak berhenti pada mensyukuri akan keterlibatan orang-orang yang melayani itu. Orang-orang Filipi yang terlibat di dalam pekabaran Injil, di dalam pekerjaan Tuhan. Paulus seraya melanjutkan dengan segera untuk mengatakan, aku yakin. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa atau yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang kedua ini yang jauh lebih penting kita pahami dan kita hayati adalah bahwa seharusnya kita mensyukuri akan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus bekerja di sepanjang sejarah gereja. Memakai orang-orang yang melayani. Tekanannya pada ayat ini Bapak Ibu Saudara, bukan pekerjaan orang-orang, tapi pekerjaan Tuhan. Orang-orang adalah yang dipakai Allah di dalam menyatakan pemeliharaannya terhadap gereja. Tapi Tuhanlah yang bekerja utamanya. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, inilah sebuah kebenaran yang tidak boleh dilupakan. Gereja itu milik Tuhan dan merupakan pekerjaan Tuhan. Termasuk pemuritan Bapak Ibu Saudara yang sedang kita kerjakan ini. Kita terlibat di dalam pemuritan. Sebetulnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dilibatkan. Jadi Tuhanlah yang sebetulnya bekerja atas gerejanya sepanjang masa. Di dalam karya, di dalam pekerjaannya itulah Tuhan berkenan melibatkan kita untuk ada di dalam barisan orang-orang yang melayani Tuhan. Yang tadi saya sebutkan, orangnya mungkin sudah dilupakan. Berapa tahun yang lalu kita sudah lupa dengan A, B, C yang sudah pergi mendahului kita. Kita aja tidak hafal mungkin penatua siapa saja yang dulu melayani. Pendetanya siapa saja juga kita tidak hafal namanya. Saya aja ingat paling cuma 2 generasi. Setelah itu selesai. Lupa. Tapi memang itulah yang mau Tuhan ingin kita ingat. Bukan manusianya yang kerja. Tapi Allah yang bekerja. Yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan Tuhan selalu memakai orang-orang di sepanjang masa. Untuk mengerjakan bagiannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali melihat ke belakang dalam perjalanan sejarah gereja kita. Maka kita yakin sepenuhnya. Kalau bukan Tuhan yang bekerja. Tidak mungkin, mustahil. Saya selalu ingat akan satu masa di mana saudara tidak memiliki seorang pendeta. Kalau tidak salah sekitar 10 tahunan. Ya. Saudara menjalani kehidupan bergereja tanpa seorang pendeta. Tapi jalan enggak? Jalan itu pelayanan. Malah selama 10 tahun itu berdirilah gedung gereja yang megah ini. Pelayanan terus bekerja, berjalan, gak terhambat, jalan terus kok. Jadi artinya memang Tuhan yang bekerja kok.
Artinya sekarang kalau kita tidak bersedia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan tetap bekerja dan memakai orang lain. Jadi kita nggak bisa, wah kalau tanpa saya gereja nggak akan bisa seperti sekarang ini loh. Enggak, tanpa kamu Tuhan akan pakai orang lain. Dan kalau kita tidak bersedia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekabaran Injil, kamu sendiri yang rugi kok. Orang yang mundur dari pelayanan itu orang yang rugi. Yang kehilangan kesempatan untuk masuk di dalam barisan Allah melayani Tuhan. Kalau gereja lalu kemudian dikatakan berhasil, attendingnya bertambah, cash-nya terjaga, ya buildingnya bagus sekali, discipleship berjalan dengan baik misalnya ya. Sekali lagi juga bukan karena saya atau orang lain, orang-orang tertentu, enggak. Tuhan. Kalau kita tidak terlibat, kita yang ketinggalan kok. Jadi kalau kita memilih untuk berdiam, ya weslah orang lain lah, saya pupuk bawang aja. Kita yang rugi Bapak Ibu Saudara. Kerja Tuhan akan terus berlangsung. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia akan meneruskannya sampai hari kedatangan Kristus kembali. Tidak pernah berhenti. Dia akan pakai setiap orang yang berbeda dari masa ke masa. Saya juga bersyukur boleh menjadi bagian dari gereja ini. Sudah 8 tahun saya bergabung. Saudara lebih lama dari saya. Bukan karena kita ini wah luar biasa, enggak. Kita ini orang yang cuma dilibatkan. Dan kita mau, wah bersyukur Tuhan, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kembali gereja kita yang sampai hari ini boleh menjalani kehidupannya. Itu karena Tuhan. Tuhan yang bekerja. Dan terus bekerja membangun gerejanya. Bukan karena kita. Tapi kalau kita terlibat di dalam pelayanan itu namanya anugerah. Anugerah. Dan Tuhan seringkali memelihara hidup kudus kita dengan cara kita terlibat di dalam pelayanan. Saya melihat banyak orang yang kemudian mengambil keputusan untuk tidak lagi melayani. Mungkin karena kecewa dengan pelayanan. Dia semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika orang walaupun di dalam kesulitan terlibat di dalam pekerjaan Injil. Ada masalah, ada kesulitan. Dia akan dibentuk hidupnya. Kepribadiannya juga dibentuk. Karakternya dibentuk. Dan akan ada perubahan transformasi yang tidak pernah dia rasakan. Tapi orang lain melihat. Kamu berubah ya. Luar biasa. Itulah cara unik Tuhan ketika dia memelihara gerejanya. Tetapi sekaligus membentuk orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan pekabaran Injil. Di dalam pelayanan dalam berbagai bentuknya di gereja kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara. Di hari ulang tahun gereja ini. Kita mensyukuri. Pertama-tama tentu saja karena Tuhan. Yang bekerja tiada pernah berhenti terhadap gereja miliknya. Dia yang bekerja tidak pernah berhenti untuk memastikan gereja ini ada untuk menjangkau lebih banyak lagi orang. Sehingga orang-orang kemudian memuliakan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan dia memanggil kita untuk terlibat dari masa kita, masa hidup kita. Nanti kalau kita mati orang lain yang gantikan. Terus menerus akan bergantian, tiada henti karena Tuhan yang bekerja di dalam gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, berilah hidup kita untuk melayani Tuhan. Terlibat di dalam pekabaran Injil Tuhan, dalam sebuah persekutuan akan berita Injil. Masih banyak orang yang belum dijangkau, masih banyak orang yang belum percaya. Kita masuk di sana. Baik itu pelayanan gereja maupun pelayanan-pelayanan lembaga misi, kita masuk di sana. Ikutlah di dalam pekerjaan Tuhan. Nikmatilah itu sebagai sebuah persekutuan. Bukan sebagai sebuah beban. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memakai setahap demi setahap pekerjaan yang kita lakukan. Dalam pengurapan Tuhan untuk memastikan tujuan Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi dapat diselesaikan. Sehingga hari kedatangan Tuhan kelak betul-betul akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami melihat gereja kami menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bekerja tiada henti. Engkau membangun gereja ini dari awal dan terus membangunnya sampai hari ini. Menambah-nambahkan jumlah orang percaya. Memberikan gedung yang bagus ini. Mencukupi segala kebutuhan keuangan untuk kebutuhan fungsional gereja dan pelayanan. Bahkan engkau membangunkan sebuah gerakan pemuritan di gereja kami, di gereja Tuhan ini. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja kami. Dan engkau berkenan memanggil kami, melibatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh memberi diri. Bertekad untuk melayani dengan lebih baik lagi. Masuk di dalam bagian kami dengan maksimal di dalam pekabaran Injil. Di dalam pelayanan-pelayanan dalam bentuknya yang banyak yang bisa kami jangkau, bisa kami lakukan. Tuhan tolong. Karena inilah berkat Tuhan atas kami. Kami akan kehilangan sukacita. Kami akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh ketika kami tidak mau melayani. Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur dan puji-pujian kami karena Engkau sudah memberkati gereja ini. Dan kami yakin Engkau akan terus memberkati gereja ini dengan memakai orang-orang untuk melayani di sana. Berkatilah bangsa kami Indonesia, di mana kami ada di bawah kepemimpinan pemerintahan kami Indonesia. Tuhan tolong supaya mereka dalam hikmat dan kearifan memimpin negeri ini untuk lebih baik, makmur, sentosa, aman dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.